Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran. Keren, Kak. Oke. Baik, saya izin share screen. Ya, jadi selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Ini saya siapkan sosialisasi untuk pendidikan pedoman akademik kita. Yang saya tampilkan di sini adalah hal-hal yang ada di dalam pedoman akademik. Yang seperti sudah saya share tadi di chat WA. Ya. Jadi pedoman akademik ini ada empat item besar saya atau garis besarnya. Yang pertama itu pendahuluan, lalu ada sistem penyelenggaraan pendidikan, lalu ada kurikulum dan lampiran. Nah, di pendahuluan itu dibahas ada sekitar 6 item ya. Yang pertama itu latar belakang. Ini diceritakan tentang prodi fisika. Ada baiknya saya langsung share bukunya sih. Nah, ini latar belakangnya dari pedoman akademik. Yang berikutnya tentang identitas prodi fisika. Setelah kita bahas latar belakang terkait pendiriannya, terus tujuan dan arah visinya, di bagian kedua kita bahas tentang identitas prodi. Di sini ada nama, lalu izin, akreditasi, dan gelar. Saya kira ini umum biasa dipakai di setiap pedoman akademik. Berikutnya ada visi misi, tujuan prodi ya. Ini di e-booknya. Saya mungkin tidak akan baca detail ya. Misalnya visinya prodi apa, lalu misinya apa. Karena nanti akan jatuhnya saya share tentang total prodi. Di sini kan saya lebih share tentang pedoman akademiknya ya. Untuk lebih jelas tentu nanti ada di pedoman akademiknya. Lalu berikut di buku tersebut, di e-booknya nanti ada profil lulusan prodi, ada deskripsi lulusan, deskripsi daya. Pertama kan ada profilnya ya. Berikutnya kita masukkan deskripsi dari profil lulusannya. Lalu terakhir ada fasilitas pendidikan. Ya. Nah, di bagian yang kedua, di sistem penyelenggaraan pendidikan, itu dibahas hal-hal terkait masa dan beban studi. Jadi ya berapa lama studi di Undana, terus beban studinya apa saja, itu masuk di masa dan beban studi. Berikut ada terkait SKS ya, sistem kredit semester. Lalu ada bahas tentang IP, indeks prestasi. Jadi di sini secara garis besar saya kasih berapa SKS yang harus ditulis dan diselesaikan ya. Lalu ada IP. Nah, ini ada cara ngitung IP juga di sini. Lalu ada beban studi tiap semester. Nah, di sini ya, beban studi setiap semester itu berapa? Jadi total daripada beban studi kan ada itu. Dan kita pecah di tiap semester berapa. Berikut terkait program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Itu akan dibahas juga di prodi, di pedoman akademik, lalu matrikulasi.
Bagian berikutnya dibahas tentang kuliah tatap muka ya. Lalu ada syarat ujian akhir, terus sistem informasi akademik, lalu registrasi. Berikutnya terkait perubahan rencana studi, pembatalan, dan pengulangan mata kuliah. Nah, ini ada di... Ya, kita bahas ya, apa itu perubahan rencana studi, terus selama berapa lama, terus ada kasus kita, ya ada pembatalan mata kuliah. Dan berikutnya terkait pengulangan mata kuliah. Setelah itu kita bahas tentang evaluasi pembelajaran, standar penilaian, dan semester antara. Jadi di dalam ini kita bahas evaluasi pembelajaran itu apa, lalu dari kerjaan mahasiswa ya, itu selama studi itu penilaiannya bagaimana. Lalu standar penilaian ya, itu bisa dapat nilai A, A minus, dan seterusnya sampai tidak lulus E pun itu ada nanti di pedoman akademik. Berikutnya semester antara. Jadi di Undana itu kita ada semester antara. Nah, itu dibahas juga di pedoman akademik. Selanjutnya dibahas tentang PPL, KKN, dan tugas akhir. Jadi pedoman akademik ini dibahas semua ya, hal-hal yang terkait PPL, KKN, syarat-syaratnya. Misalnya kalau PPL ada 120 SKS gitu ya. Lalu untuk tugas akhir. Masih di sistem penyelenggaraan pendidikan, kita bahas kemampuan bahasa Inggris, yudisium, dan izin berhenti studi sementara. Ini kayak ya cuti ya. Lalu apa? Ini syarat dari Undana ya. Ada TOEFL minimal 400. Ini dilaksanakan oleh UPT Pusat Bahasa. Lalu ada yudisium dan predikat kelulusan. Nanti itu dari prodi akan pertama yudisium di prodi, lalu setelah itu di fakultas. Dan ini adalah rentang IPK untuk predikat kelulusan ya. Kita masukkan di sini. Jadi kalau ada adik mau lulus misalkan, wah mau dengan ujian, IPK-nya ya setengah. Lalu di sini jelaskan maksimal studi 5 tahun. Jadi kalau 5,5 tahun meskipun IP-nya 4 itu ya, tidak bisa dengan ujiannya. Nah, itu di pedoman akademik dibahas juga. Berikut izin berhenti studi sementara ya, yang cuti tadi. Lalu ya, 3 terakhir dari sistem penyelenggaraan pendidikan ini dibahas tentang berhenti studi, perilaku dan kode etik akademik, terus sanksinya apa ya. Nah, itu dari sistem penyelenggaraan pendidikan. Term yang ketiga, berikut kita bahas tentang kurikulum. Di kurikulum ini kita bahas terkait rumusan CPL-nya ya. Lalu ada berapa bidang minat ilmu di prodi, lalu mata kuliah apa saja di prodi pendidikan fisika. Nah, ini rumusan capaian pembelajaran lulusannya. Ada aspek sikap, ya tentu saya tidak bacakan semua. Lalu ada aspek keterampilan umum dan aspek pengetahuan. Terus ada aspek keterampilan khusus. Nah, itu dari rumusan capaian pembelajaran lulusan. Berikutnya ada bidang minat di pendidikan fisika, karena kita di pendidikan dan
fisika juga, berarti risetnya setidaknya ada 2 toh. Pendidikan fisika dan ilmu fisika. Nanti adik-adik kalau mau skripsi ya bisa mau ambil pendidikan atau fisikanya bisa. Lalu kita bahas mata kuliah di prodi. Jadi mata kuliah apa saja yang harus adik-adik ambil selama studi di Undana. Jadi ini ada mata kuliah umum ya, ini yang nasional. Berikutnya ada mata kuliah wajib penciri universitas. Terus ada mata kuliah fakultas dengan nilai SKS-nya ya. Lalu ada mata kuliah wajib program studi. Setelah itu kita di pedoman akademik ini dituliskan distribusi tiap semesternya. Dituliskan di 4 ya. Di semester 1 berapa SKS. Nah, di pedoman di atas tadi kan kita sudah dibahas bahwa di semester 1 dan 2 itu sistem paket dia. Masing-masing 20 SKS. Lalu di semester berikutnya bagaimana? Itu tergantung pencapaian dari adik-adik di semester sebelumnya. Sudah ada juga di pedoman tadi. Ini adalah distribusi tiap semester ya. Dan terakhir, deskripsi capaian pembelajaran tiap mata kuliah. Jadi misalnya adik-adik ambil matematika dasar misalnya. Oh, sudah bisa baca di pedoman akademik. Oh, mata kuliah ini akan bahas ini. Yang kira-kira harus saya capai ada di capaian pembelajaran mata kuliah ya. Lalu ada referensi. Jadi kalau semester depan misalnya mau ngambil mata kuliah apa, sebutlah matematika dasar. Meskipun ini di awal. Jadi ada sudah baca memang dari awal. Oh, referensinya kira-kira 1 ya. Misalnya kuliah elektromagnetika misalnya. Wah, saya sudah bisa tahu nanti. Kalau mau studi bidang ini ya, mata kuliah ini ya saya harus pahami ini, ada deskripsinya, lalu capaian yang diharapkan, lalu saya sudah bisa mulai baca referensi yang diberikan di pedoman akademik. Dan terakhir di lampirannya. Itu ada, saya coba ke bawah. Iya. Nah, ini referensi dulu, referensi ya semua bahan yang ada di pedoman akademik ini diambil dari 3 bahan ini ya. Ada yang dari peraturan rektor, terus dokumen kurikulum, lalu katalog. Sehingga di sini kita tidak buat hal yang baru, tapi kita menyederhanakan hal-hal yang jelas tidak bertentangan dengan apa yang sudah dibuat di tingkat atasnya. Nah, ini lampiran untuk profil dosen dan tenaga pendidikan ya. Jadi kalau adik-adik mau misalkan studi, misalnya mau ambil skripsinya fisika material misalnya, tertarik ya berarti nanti pendidikan untuk harus dengan Bapak Amir misalnya. Lalu ada email juga. Dan terakhir tenaga pendidikan. Ya, saya kira itu yang bisa saya share untuk isi dari pedoman akademik mahasiswa. Terima kasih.